Makin panas, novel Bamukmin tuding Amin Rais pernah tercatat sebagai tokoh pendukung kelompok yang pro aliran sesat. Perang besar antar kadrun nih. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi melihat Amin Rais sekarang. Hanya bisa bilang, Pak Tua, sudahlah. Di luar banyak angin, masuklah ke rumah. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Wasekjen Persaudaraan Alumni PA212, Novel Bamukmin mengingat betul kenangan dan hubungannya dengan Amin Rais. Dari memori Novel, Amin pada tahun 2008, tepatnya di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, adalah salah satu tokoh yang namanya masuk sebagai tokoh yang pro terhadap kelompok aliansi kebangsaan untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan atau AKKBB. Kelompok yang pada saat itu berseberangan dengan Front Pembela Islam pimpinan Habib Rizik Syihab. Menurut Novel, saat itu AKKBB adalah kelompok yang mendukung aliran sesat seperti Ahmadiyah. Meski demikian, Novel berharap agar Amin Rais di usia senjanya sudah saatnya mendapat kesempatan untuk menebus kesalahannya masa lalu. Untuk diketahui, Amin Rais pada tahun 2008 membantah kalau ia terlibat dalam penggalangan aksi AKKBB. Pada 1 Juni 2008, Amin saat itu bahkan mengaku siap dipolisikan dan mempolisikan balik ke Habib Rizik Syihab. Ini merupakan pernyataan yang mengejutkan dari seorang Novel Bamukmin kepada Amin Rais. Bisa jadi ini akan jadi pertarungan yang besar bagi dua kadrun oposisi yang ingin menghancurkan Indonesia. Saran saya ini menarik, silahkan simak dan tonton sambil gelar tikar. Jangan lupa siapkan kacang dan kuaci dan susu beruang. Tonton dari jauh, jangan dekat-dekat, nanti kecipratan sialnya. Sesekali bolehlah ikut lempar kacang, biar perseteruan lebih memanas. Biarlah mereka saling kafir-kafirkan, saling tuduh pengacau, dan saling ancam pakai neraka. Dua pihak ini sudah spesialis soal itu. Kita hanya perlu melihat siapa yang paling hebat. Dan dari sini kita bisa memetik sebuah pelajaran yang amat berharga. Mereka sangat sudah berseteru kalau sudah tidak sepaham, bahkan tidak jarang akan saling membenci dan menyerang. Pertama, Amin Rais bentuk TP3, lalu dibela habis-habisan. Begitu mengatakan TNI dan Polri tidak terlibat, dalam sekejap langsung dijauhi dan dihujat. Begitulah mereka. Kalau sudah berseteru, terlalu kentara dan malu-maluin. Sedangkan Novel Bamukmin, ibarat tidak ada obat lagi, apapun ceritanya yang benar pun akan dia salahkan. Tidak ada yang benar di mata dia, apalagi pemerintah. Bagi dia dan kelompoknya, pemerintah ibarat orang yang telah menyakiti dia selama berabad-abad hingga menimbulkan dendam kesumat yang tidak bisa diredakan dengan apapun. Makanya saya katakan, jangan ikut campur urusan mereka. Kita hanya perlu enjoy sambil makan kacang saja. Ini tontonan yang sangat menghibur. Jurus pamungkas neraka, kafir, pengacau, dan azab akan dikeluarkan beruntun. Sebuah pertarungan tingkat tinggi. Kalau kita ikut campur, bakalan kena getahnya. Hahaha. Kalau dalam istilah pertandingan sepak bola, ada namanya grup neraka yang merujuk pada beberapa klub atau negara yang kuat yang bergabung dalam satu grup. Grup neraka ini paling dinantikan banyak penonton. Sama juga dengan perseteruan antara Novel Bamukmin dan kawan-kawan dan Amin Rais. Dijamin bakalan berasap dan panas membara. Dulu Prabowo juga sempat dihujat oleh gerombolan Novel ini. Pokoknya sekali kalian gabung ke mereka harus setia selamanya. Kalau berani melenceng apalagi melawan, maka akan dihujat habis-habisan. Jangan kaget kalau nanti dituduh komunis lah, kafir lah, diancam pakai azab dan neraka lah. Mereka ini kelompok eksklusif, saking hancurnya. Ini pun masih belum seberapa jika dibandingkan doa pamungkas si imam besar. Ngakak. Bagaimana kalau menurut Anda? Karena nama Anies Baswedan yang terus merosot inilah, koalisi perubahan yang dimotori oleh Nasdem pun goyang. PKS dan Demokrat sama-sama sudah siap dengan sekoci untuk meninggalkan kapal induk yang sudah penuh api dan asap dan hampir tenggelam. Badai elektabilitas Anies terus merosot. Kapal koalisi perubahan terancam karam.
Demokrat dan PKS sudah siapkan sekoci. Nasdem diam, tenggelam. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Koalisi yang dibentuk oleh Partai Nasdem, PKS dan Demokrat ini ternyata bukan malah tambah solid, tapi justru saling berbalas pantun, saling menyindir, saling menohok, saling menjatuhkan. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Pegiat media sosial Denny Siregar mengklaim Demokrat dan PKS sudah siap sekoci atas bergoyangnya koalisi perubahan untuk persatuan karena elektabilitas Anies Baswedan terus merosot. Dan kini hanya Nasdem yang terlihat bertahan dalam kapal induk untuk mengusung Anies Baswedan. Namun mungkin tidak lama lagi akan menyusul Demokrat dan PKS membawa sekoci. Sekoci PKS yaitu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang akan memasuki partai tersebut dan kemudian menjadi cawapres dari Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Sedangkan sekoci Demokrat adalah berpindah kubu kepada PDIP dengan mendukung Ganjar Pranowo. Imbalan kursi menteri pun akan diambil jika Agus Harimurti Yudhoyono tidak menjadi cawapres Anies. Sedangkan sekoci Demokrat adalah berpindah kubu kepada PDIP dengan mendukung Ganjar Pranowo. Imbalan kursi menteri pun akan diambil jika Agus Harimurti Yudhoyono tidak menjadi cawapres Anies. Dan sekarang Nasdem kembali terkena angin ribut karena ribuan kadernya di Indramayu beramai-ramai mundur dan beralih kepada Partai Perindo yang dipimpin Haritanu Sudibjo. Karena isu mereka harus bayar 3,5 miliar rupiah hanya untuk mendapatkan kursi utama calon legislatif. Bahkan, aksi buka baju Partai Nasdem untuk pindah ke Perindo itu viral di mana-mana, merusakkan nama Nasdem yang sudah bolong-bolong besar akibat banyaknya kasus yang menimpa. Bisa dibilang, Nasdem ini partai bingung dan pelin-pelan. Udah jelas-jelas Anies banyak masalah dan elektabilitasnya jelek, masih saja diusung hanya untuk meraih ambisi menjadi penguasa. Koalisi ini kemungkinan besar akan gagal dan hanya ada 2 pasangan capres dan cawapres. Apalagi beberapa hari ini Demokrat sedang berada dalam kondisi dilematis. Mau jadi cawapres tapi banyak halangan. Mau keluar dari koalisi tapi ragu-ragu karena masih berharap Anies akan mengumumkan AHY sebagai cawapres. Sementara itu, Puan Maharani sempat menyebut nama AHY sebagai salah satu cawapres Ganjar. Tentu saja, ini membuat koalisi perubahan agak uring-uringan karena Demokrat adalah safety zone koalisi. Tanpa Demokrat, koalisi perubahan hanya sebuah nama yang tidak bisa berbuat apa-apa, termasuk mencalonkan Anies. Lagian, jika AHY berhasil menjadi cawapres Anies, apa untungnya? Hampir dipastikan mereka akan kalah telak di putaran pertama kalau AHY gabung ke PDIP, misalnya dengan potensi menjadi menteri. Ini lebih menguntungkan. Kemungkinan menang sangat besar dan peluang AHY jadi menteri terbuka lebar. Lebih bagus mana? Jadi cawapres tapi pasti kalah atau memilih jadi menteri tapi peluangnya besar? Untuk apa mendukung Anies padahal Demokrat sendiri tidak cukup kuat mengangkat Anies? AHY tidak cukup hebat untuk menaikkan elektabilitas Anies. Lebih masuk akal mendukung yang lain dan terima tawaran sebagai menteri. Daya tahan koalisi perubahan sedang diuji habis-habisan. Anies mungkin sudah mulai lelah dengan ini semua. Koalisi tidak solid dari awal bisa menjadi masalah besar di masa mendatang jika menang Pilpres. Ibarat Anies capek-capek tebar pesona ke sana kemari, tapi ternyata endingnya menyesakkan dada. Mungkin ini sebabnya Anies mulai berkurang frekuensi kampanye ke berbagai daerah. Lebih baik wait and see, dan jika sudah dapat kepastian, barulah ngegas lagi. Meski saya tetap pada pendirian, yaitu tidak setuju Demokrat bergabung dengan PDIP, apalagi AHY menjadi cawapres Ganjar. Tapi politik kadang sulit ditebak. Apa yang diharapkan seringkali tidak terjadi. Politik bukan berdasarkan pada suka atau tidak suka, tapi berdasarkan kesamaan visi dan kepentingan. Kalaupun nanti PDIP beneran koalisi dengan Demokrat, apa boleh buat? Anies akan jadi korban dari manuver dramatis. Bagaimana kalau menurut Anda?